Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada perkuliahan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kompetensi supervisor pendidikan. Baik, yang pertama pengertian kompetensi supervisor pendidikan dari berbagai sudut pandangan. Pius Avantanto dalam Kamus Ilmiah Populer mengartikan kompetensi sebagai kecakapan, kewenangan, kekuasaan, kemampuan. Dan yang kedua yaitu Syaiful Sagala mengartikan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya. Kompetensi supervisor adalah kemampuan, keahlian, dan keterampilan seseorang yang menjalankan tugas dan fungsi kepengawasan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dari berbagai aspek kehidupan berbagai lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Kompetensi supervisor pendidikan. Kompetensi supervisor atau pengawas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Terdiri dari kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Syaiful Sagala menulis dalam buku Supervisi Pembelajaran ada 6 dimensi kompetensi supervisor atau pengawas. Kalau mengacu pada Permendiknas nomor 12 tahun 2007, yakni yang pertama dimensi kepribadian, yang kedua dimensi supervisi manajerial, yang ketiga dimensi supervisi akademik, yang keempat dimensi evaluasi pendidikan, yang kelima dimensi penelitian dan pengembangan, yang keenam dan dimensi sosial. Pendekatan supervisor pendidikan. Pemilihan yang tepat bergantung pada masalah yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk kepentingan yang dimaksud, beberapa pendekatan supervisi yang dikemukakan oleh Wahyudi adalah pendekatan kolegial, pendekatan individu, pendekatan klinis, dan pendekatan artistik dalam pembelajaran. Kualifikasi pengawas satuan pendidikan. Sebagai seorang supervisor yang harus melaksanakan tugas tanggung jawabnya, hendaknya mempunyai persyaratan-persyaratan dilihat dari segi kepribadiannya atau personality. Syarat-syarat seorang supervisor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ia harus mempunyai perikemanusiaan dan solidaritas yang tinggi, dapat menilai orang lain secara teliti dari segi kemanusiaannya, serta dapat bergaul dengan baik. Harus dapat memelihara dan menghargai dengan sungguh-sungguh semua kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang yang berhubungan dengannya. Harus berjiwa optimis yang berusaha mencari yang baik, mengharapkan yang baik, dan melihat segi-segi yang baik. Bersifat adil dan jujur, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh penyimpangan-penyimpangan manusia. Hendaknya ia cukup tegas dan objektif, atau tidak memihak, sehingga guru-guru yang lemah dalam stafnya tidak hilang dalam bayangan orang-orang yang kuat pribadinya. Ia harus berjiwa terbuka dan luas, sehingga lekas dan mudah dapat memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi yang baik.
Jiwanya yang terbuka tidak boleh menimbulkan prasangka terhadap seseorang untuk selama-lamanya hanya karena sesuatu kesalahan saja. Ya, yang ke-8, ia hendaknya sedemikian jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Yang ke-9, ia harus cukup taktik sehingga kritiknya tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ke-10, sikap yang bersimpati terhadap guru-gurunya, tidak menimbulkan depresi dan putus asa pada anggota-anggota stafnya. Yang ke-11, sikapnya harus ramah, terbuka, dan mudah dihubungi sehingga guru-gurunya dan siapa saja yang memerlukan tidak akan ragu-ragu untuk menemuinya. Kemudian, ia harus dapat bekerja dengan tekun dan rajin serta teliti, sehingga merupakan contoh bagi anggota stafnya. Personal appearance terpelihara dengan baik, sehingga dapat menimbulkan respect dari orang lain. Yang terakhir yaitu terhadap murid-muridnya, ia harus lebih mempunyai perasaan cinta sedemikian rupa sehingga ia secara wajar dan serius mempunyai perhatian terhadap mereka. Profesionalisasi supervisor pendidikan. Profesionalisme menjadikan tuntutan dari setiap pekerjaan, apalagi profesi guru yang sehari-hari menangani benda hidup yang berupa anak-anak atau siswa dengan berbagai karakteristik yang masing-masing tidak sama. Pekerjaan sebagai guru menjadi lebih berat tatkala menyangkut peningkatan kemampuan anak didik, sedangkan kemampuan dirinya mengalami stagnasi. Pelaksanaan supervisi pengajaran perlu dilakukan secara sistematis oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, bertujuan memberikan pembinaan kepada guru-guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, baik kepala sekolah dan pengawas menggunakan lembar pengamatan yang berisi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja guru dan kinerja sekolah. Untuk mensupervisi guru digunakan lembar observasi yang berupa alat penilaian kemampuan guru atau disingkat dengan ABKG. Sedangkan untuk mensupervisi kinerja sekolah Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.